Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup, pembelajaran 5. Kali ini kita akan membahas pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Negara pertama yang akan kita bahas adalah Indonesia. Indonesia merupakan daratan rendah yang luas, dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan padi, sayuran, dan karet. Potensi hutannya menghasilkan rotan dan kayu jati yang dimanfaatkan sebagai bahan mebel. Daerah perairan dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya seperti ikan, rumput laut, dan garam. Pantai-pantai dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Dan Indonesia juga banyak menyimpan banyak sumber daya alam, misal hasil tambang, batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Negara berikutnya adalah Malaysia. Sebagian kondisi geografis Malaysia merupakan hutan yang luas. Kayu dari hasil hutan menjadi komoditas ekspor. Sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan seperti kilang minyak di Kuala Terengganu dan timah di Perak. Malaysia juga memiliki perkebunan luas yang menghasilkan karet. Hal ini menjadikan Malaysia sebagai penghasil karet terbesar di dunia. Negara berikutnya adalah Singapura. Kondisi geografis Singapura menyebabkan negara tersebut tidak memiliki banyak sumber daya alam. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik dan beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Negara berikutnya adalah Thailand. Di sepanjang Sungai Chao Phraya banyak dilakukan kegiatan pertanian. Hasil pertanian terbesar adalah padi. Thailand dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Hasil pertambangan seperti timah, timbel, seng, dan mangan banyak dijumpai di semenanjung Thailand. Dan Sungai Mekong, Sungai Chao Phraya, Selat Malaka, dan Teluk Siam dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan penangkapan ikan. Negara berikutnya adalah Filipina. Masyarakat memanfaatkan daratan rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hasil pertaniannya antara lain jagung, padi, kelapa pohon, tebu, dan tembakau. Hasil perkebunannya antara lain karet, kelapa, dan kayu merupakan komoditas ekspor terbesar Filipina. Wilayah Pulau Luzon dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. Dan negara berikutnya adalah Laos. Daratan rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Sungai Mekong sebagai sumber perikanan yang menghasilkan ikan karper dan ikan perch. Selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Sebagian besar bentang alam Brunei Darussalam menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara. Minyak bumi dan gas alam terbesar di wilayah Miri dan Kuala Biler. Daratan rendah dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Dan negara berikutnya adalah Myanmar. Beberapa wilayah di Myanmar menghasilkan sumber daya yang beragam. Di lembah Sungai Sitang menghasilkan tembakau, Latosan menghasilkan teh. Pantai Arakan Yuma banyak menghasilkan sayuran, dan wilayah Tenasserim dimanfaatkan untuk wilayah pertambangan yang menghasilkan timah. Negara berikutnya adalah Vietnam. Kota Ho Chi Minh menjadi pusat industri utama di Vietnam. Industri yang berkembang antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Sebagian daratan rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan buah, sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi. Dan hutan utama di Vietnam menghasilkan kayu jati dan rotan sebagai bahan baku mebel. Negara berikutnya adalah Kamboja. Kamboja memiliki Danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Daerah di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle sangat subur, sehingga dimanfaatkan penduduk untuk pertanian padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Kamboja juga menghasilkan karet dan tembakau dari hasil perkebunan. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai alat dan bahan pembuatan karya seni patung.
Bahan-bahan untuk membuat patung dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak merupakan bahan yang lunak dan mudah dibentuk seperti tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Sedangkan bahan keras merupakan bahan yang bersifat keras dan lebih sulit untuk dibentuk dan memerlukan teknik-teknik tertentu seperti batu, kayu, dan marmer. Selain bahan, alat-alat yang digunakan untuk membuat patung juga disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan. Alat-alat untuk membuat patung dari bahan lunak seperti butsir, meja putar, dan cetakan. Sedangkan alat-alat untuk membuat patung dari bahan keras seperti palu, pahat, dan amplas. Terima kasih anak-anak, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.